头此恨，我定会奉还。Berlatar belakang suatu tempat terkutuk penuh kegelapan, terlihat bayi yang terlantar larut mengikuti arus sungai. Terlihat bayi mungil dilindungi kalung batu giok yang membuat aura jahat tidak bisa menyentuh bayi itu. Bayi itu ditemukan warga desa setempat. Salah satu warga yang menyelamatkannya tampak heran bagaimana bisa bayi itu bisa bertahan hidup dalam kegelapan. Apalagi terdapat banyak monster jahat di sekitarnya. Setelah diamati lebih dalam, bayi itu dilindungi liontin giok seperti patung yang melindungi desa tersebut dari kegelapan. Atas dasar itu, bayi mungil bisa bertahan hidup. Walaupun telah diselamatkan di tempat yang lebih aman, namun para warga setempat tidak ada yang ingin merawat bayi tersebut. Terlihat warga setempat kondisinya memprihatinkan. Untungnya nenek tua bersedia merawat bayi tersebut. Nantinya nenek tua akan memberi asupan susu untuk bayi itu dari susu sapi. Nenek tua meminta pendapat pada kepala desa tentang hal itu. Menurut kepala desa, setelah melihat bayi itu tampak bahagia. Bukan tanpa sebab, di desa tua banyak dihuni warga yang cacat. Setelah kedatangan bayi itu, akhirnya desa tua memiliki orang yang sehat. Kepala desa juga memberi nama bayi itu dengan nama Kinmu. Kelak saat dewasa, biarkan dia pergi berkebun. Terlihat Kinmu dirawat nenek di rumahnya. Suatu ketika datang roh jahat yang mendekati bayi tersebut. Untungnya nenek tua sigap menjaga Kinmu. Roh jahat tadi dimasukkan ke dalam jasad wanita yang terdapat di rumahnya. Kehidupan Kinmu kecil sangat berbeda dari anak kecil pada umumnya. Di sepanjang harinya Kinmu kecil bermain di tempat yang dikelilingi monster jahat dan binatang buas. Kali ini usia Kinmu telah beranjak remaja. Aktivitas sehari-harinya mencari bibit tanaman untuk berkebun. Suatu ketika pandangan Kinmu tertuju pada patung batu kuno. Terjadi hal yang di luar nalar. Saat Kinmu menyentuh batu kecil yang terbang di hadapannya, yang awalnya langit gelap gulita, dengan sekejap langit menjadi cerah, membuat Kinmu tampak ketakutan. Sebelum Kinmu kembali ke desa, dirinya singgah di puncak bukit dengan kondisi yang sudah kelelahan. Kinmu beristirahat di puncak sampai lupa hari sudah gelap. Saat hari sudah gelap, situasi menjadi mencengkam. Atas kejadian itu, nenek tua memperingatkan Kinmu untuk tidak mengulanginya. Hal itu membahayakan dirinya. Keesokan harinya Kinmu bertanya pada kepala desa tentang dibalik sesuatu yang menakutkan bergerak dalam kegelapan dan juga bisa menewaskan manusia. Namun kepala desa tidak menjelaskan secara spesifik, hanya mengatakan selama ada patung batu, sesuatu itu tidak akan berani masuk ke desa. Di desa Daku masih menyimpan banyak rahasia. Atas hal itu kepala desa mengatakan yang terpenting bisa bertahan hidup. 那些东西到底是什么呀？是什么不重要。哦，知道了。 Sebelum Kinmu pergi menggiring sapi, nenek tua mengingatkan Kinmu untuk kembali sebelum gelap. Nenek tua telah merawat Kinmu dari kecil, namun Kinmu tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Menurut nenek tua bahwa Kinmu adalah manusia biasa yang tidak bisa berkultivasi. Dengan usianya yang sudah sepuh, nenek tua melihat desa yang sangat berbahaya. Dirinya khawatir dengan keselamatan Kinmu. Masalah itu bisa diselesaikan jika bisa menemukan darah keempat roh supaya membantu Kinmu bisa bangkit dan bisa berkultivasi.
Saat menggiring sapi, Kinmu masih penasaran di balik kegelapan tersebut. Seketika sapi bergerak tak terkendali menuju ke hutan. Secara mengejutkan, sapi itu dapat berbicara. Tampaknya meminta pertolongan pada Kinmu. Kinmu terkejut sapi dapat berbicara. Sapi itu mengatakan ia telah membesarkannya dengan susunya. Dianggap sapi itu sebagai ibu tirinya. Kali ini sapi itu meminta pertolongan pada Kinmu. Kinmu diminta melepaskan jarum yang berada di kepala sapi itu. Jarum yang tertanam sudah bersarang di kepalanya selama 11 tahun. Melihat jarum itu, Kinmu memprediksi jarum itu ditanam oleh neneknya. Tampak sapi sangat menyedihkan. Sapi itu memohon Kinmu untuk membantunya. Menyadari Kinmu telah dirawat sejak kecil, kali ini ia akan membalas jasa-jasanya. Kemudian Kinmu melepaskan jarum yang tertanam di kepala sapi itu. Setelah jarum itu terlepas, seketika sapi tewas dan terjadi sesuatu di dalam perut sapi itu. Situasi menjadi mencengkam. Di balik sapi tersebut terdapat seorang wanita yang disihir oleh nenek tua menjadi seekor sapi. Selama 11 tahun wanita itu terkurung di dalam sapi tersebut. Melihat Kinmu, ia akan membunuhnya terlebih dahulu sebelum balas dendam. Kinmu bertanya identitasnya, mengapa dirinya menjadi seekor sapi. Kemudian ia menjelaskan asal-usulnya. Ternyata wanita itu adalah istri penguasa kota Qianglong. Wanita itu menjelaskan mengapa dirinya disihir menjadi seekor sapi. Dulunya kelompok nenek tua melawan dirinya saat wanita itu sedang melahirkan. Tampak raut wajahnya penuh amarah dan akan membalas dendam. Saat Kinmu terdesak, ia melabui wanita itu dengan memanggil neneknya, membuat wanita itu getar-getir. Menyadari dirinya telah ditipu, membuat wanita itu semakin mengerikan. Untungnya kakek Fu datang tepat waktu menolong Kinmu. Melihat nenek, wanita itu seketika tertunduk dan sangat ketakutan. Nenek mengatakan seharusnya wanita itu sudah mati 11 tahun yang lalu. Jika bukan Kinmu, tidak akan hidup sampai sekarang. Seketika nenek membunuh wanita tersebut. Terlihat nenek sangat membenci wanita itu, dikarenakan suami wanita itu telah melakukan tindakan bejat. Ternyata suaminya telah memperkaos seorang gadis. Namun tindakan itu diketahui istrinya. Atas hal itu, wanita itu mengirim anak buahnya untuk menyiksa gadis itu hingga tewas. Kali ini wanita itu akan membunuh Kinmu. Menurut nenek benar-benar tidak tahu berterima kasih. Melihat wanita itu telah tewas, kakek Fu memperingatkan bahwa Kinmu masih belum memiliki cukup pengalaman. Kakek Fu membuang jasad wanita itu ke sungai dan juga mengatakan yang lemah dengan yang kuat, hidup hanya untuk yang kuat. Itulah desa Daku. Terlihat jasad wanita itu terbawa arus sungai. Hanya beberapa saat roh jahat menyerap jasad itu. Seketika jasad yang masih utuh berubah menjadi kerangka tulang belulang. Kerangka itu ditemukan beberapa kelompok. Menurut mitologi, jalan penuh tulang, tanah yang ditinggalkan dewa, reruntuhan besar. Tempat itu adalah tempat yang penuh dengan dosa. Setelah diamati lebih dalam, kerangka itu berpakaian mewah. Diprediksi dari kota Qianglong, kota terkaya di Daku. Sepertinya masih seseorang tokoh terkenal di kota. Tetua melihat lubang kecil di tulangnya disebabkan oleh keajaiban kultus iblis Yao. Kelompok tetua mencari sisa-sisa penyelamatan iblis yang menghilang di negara Yankan. Ternyata bersembunyi di reruntuhan. Maka dari itu tetua minta yang lain untuk mengikutinya ke arah reruntuhan besar dan bunuh seluruh iblis.